Gimana ya, aku jujur suka banget sama laki-laki yang dewasa. Dewasa itu bukan berarti tua, tapi pembawaannya dewasa. Esta, apa kabar Esta? Halo, baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Lagi break ya? Iya, ini lagi break, jadi istirahat dulu sebentar, nanti lanjut lagi abis Iya. ini. Isyana. Yap. Kau bisa gambarin kayaknya karakter Isyana itu seperti apa? Tokoh Isyana seperti apa? Oke, Isyana itu dia tuh sebenarnya seorang model. Dia wanita kuat, Ya. tangguh yang bekerja keras demi buat menghidupi keluarganya, demi pokoknya dia pengen mandiri, nggak mau bergantung sama siapapun itu. Oke. Di sisi lain dia juga sebenarnya mantan kekasihnya El, dan sempat ada konflik di situ karena dia itu disuruh putus sama El, tapi itu sebenarnya paksaan mamahnya. Jadi dia nggak pernah memutuskan El, dia benar-benar masih cinta. Tapi saat saat Isyana mutusin kan El sakit hati tuh. Jadi Elnya udah keburu berpaling ke lain hati dan Isyana tuh sebenarnya banyak masalah, banyak banget masalah, yang mulai dari hatinya dia, masalah sama El, sama mamanya. Tapi di sisi lain ternyata dia dijodohin juga sama mamanya sama om-om. Jadi dilema banget. Pokoknya sekarang dia lebih yang berjuang buat kuat aja sih, buat melawan semuanya, melawan rasa takut dia untuk ngelawan, buat bilang nolak, buat nolak si om-om, terus buat nolak juga kayak harus kuat nih, kayak El udah sama Mika sekarang. Jadi sebenarnya dia nggak antagonis sih, dia prota. Itu nggak cerminan kehidupan nyata kan? Kamu nggak pernah ngalamin situasi kayak gitu kan? Enggak sih, takut banget. Benar. Enggak, masa dijodohin sama om-om? Oke, pernah disuruh putus nggak? Oke, kalau dijodohin sama umum kamu pasti Enggak. nggak akan. Kalau umumnya ganteng, kaya, terkenal nggak? Enggak mau ya? Mau yang pengennya yang ideal ya? Ideal. Pengennya yang ya beda 3 atau 5 tahun. Oke, itu masih masuk akal. Kalau omnya masih bedanya 10 tahun tapi masih kelihatan muda banget. Aku takut kena karma sih kalau bilang enggak gitu. Jadi sebenarnya aduh nggak tahu. Pengennya sih jangan ya, kalau bisa terlalu jauh Maunya yang beda ideal. 3 atau 5 tahun lain. Pengennya agak jauh sih, tapi jauhnya tuh ya 4 atau 5 gitu. 4 atau 5 tahun bedanya. Tapi kira-kira cowok yang pas itu buat seorang Esta. Yang kayak gimana? Aku sih tipikalnya, suka karakternya. Gimana ya? Aku jujur suka banget sama laki-laki yang dewasa. Dewasa itu bukan berarti tua, tapi pembawaannya dewasa. Terus kalau ngomong mungkin lebih dewasa. Kalau aku kan kayak kelihatan agak anak-anak ini, bukan kayak anak-anak sih aku. Ceria. Jujur aku ngerasa cara ngomong aku tuh terlalu nggak kayak umur aku. Aku butuh yang lebih dewasa dari aku, bisa membimbing aku, terus sopan sama orang tua. Biasanya kan kalau orang-orang yang agak dewasa pembawaannya juga lebih sopan, tenang, matang lah ya. Matang. Aku tuh sukanya kayak gitu. Karena kalau yang seru-seru, cowok yang seru, yang terlalu humoris, kalau menurut aku serunya dijadiin temen gitu. Iya. Beda gitu. Dalam perjalananmu selama ini udah pernah ketemu yang kayak gitu nggak? Jujur pasti pernah dong. Iya. Pernah ada, tapi mungkin nggak jodoh. Enggak sih. Nggak jodoh kali ya. Iya. Emang kalau ngomongin jodoh emang udah ini banget, di pikiran udah pengen banget married? Enggak sih. Enggak lah, jauh banget dari kata married. Jauh, kan? Jauh dong, aku masih belum kepikiran buat married sama sekali sih. Iyalah, masih butuh waktu berapa tahun? Tapi aku nggak mau menolak yang kayak, enggak aku nggak married dulu, nggak mau ngomong gitu. Aku tuh takut kena karma gitu. Jadi aku mau santai aja jalanin. Kalau belum ada ya nggak apa-apa. Karena aku juga masih kerja sekarang, masih ada aktivitas gitu yang nggak terlalu mikirin jodoh. Tapi kalau ada ya kenapa tidak gitu. Ngomongin soal karakter di sinetron, saya ngikutin tokoh Vanessa di Love Story ya. Vanessa itu totally different dengan seorang Isyana ya? Jauh banget. Tapi kamu bisa memainkan keduanya dengan baik ya? Kamu pakai jilbab loh? Iya, jilbab. And sekarang jadi model. Sekarang jadi model yang hubungannya dengan motor dan lain-lain. Iya. Memainkan Vanessa dan Isyana ada tantangan tersendiri atau mengalami kesulitan nggak? Jujur iya sih. Dari Vanessa tuh sebenarnya jahat sih dulunya. Iya. Jahat banget, bener-bener jahat banget, sejahat itu. Sampai akhirnya dia dibikin tobat sampai bener-bener sehalus itu bahasanya. Yang tadinya tuh teriak-teriak nggak ada sopan santun tuh sekarang tuh bener-bener yang kayak kalimatnya harus dijaga. Terus gerakannya juga harus dijaga karena berjilbab kan nggak boleh sampai gimana gitu karena bawa jilbab gitu kan.
itu aja udah susah menurut aku karena tiba-tiba truk langsung berubah. Terus Kak Isyana berubah lagi sih karena di sini harus lebih percaya diri, elegan karena model beda yang sama kerudung yang harus yang kayak anggun. Beda itu sih paling tantangannya. Tapi keduanya karakternya mirip-miripnya ada, sama-sama sedih gitu. Sama-sama sedih ya? Sama-sama memerankan karakter yang teraniaya gitu loh. Memerankan seorang model, tapi kan kamu backgroundnya juga model ya, jadi nggak ada masalah dong ya? Iya sih, tapi ya bukan model gimana banget juga sih. Tapi overall nggak ada masalah ya? Ini udah berapa episode kalau RRG? 30. 30 di ya? buku udah 30. Nggak nyangka secepat itu ya? Nggak nyangka. Terakhir kayaknya baru keluar dari LS, terus mulai promo, tiba-tiba udah 30 aja. 30. Kolaborasimu sama Kalista, Junior Roberts, dan pemain lain gimana? Apa gimana? Kolaborasi, mingle-nya sama mereka nggak ada masalah? Menurut aku cepet sih, termasuknya aku beradaptasinya cepet karena masih pada muda gitu loh. Iya, seumuran lah ya. Enggak juga sih sebenarnya, Kalista masih 18, aku udah 23. Iya, dia yang lebih Tapi muda. seperti aku bilang, aku tuh masih merasa jiwa aku tuh belum 23. Jadi aku kadang-kadang merasa kayak, kita seumuran, gak usah panggil aku Kak, panggil aja Esta. Jadi kayak aku ngerasa seumuran sama mereka semua. Oh, oke. Menguntungkan nggak dengan begitu? Kamu 23 tapi kamu begitu cepat ngeblend dengan yang 18. Menguntungkan, 20, iya. Jadi ngerasa awet muda, aku ngerasa kayak, gue tuh masih 18 loh. Jadi panutan dong ya? Nggak juga sih kepanutan. Esta, kalau di peran-peranmu Vanessa, Enisana, kamu itu kan agak-agak banyak sedihnya, teraniaya. Dalam kehidupan nyata kamu itu orangnya sangat ceria. Iya, nggak bisa bilang iya, tapi ya orang-orang pada menilainya gitu sih. Dan aku juga merasanya aku happy aja sih selama ini. Happy. Iya, aku nggak terlalu banyak maksudnya gini, kalau ada masalah tuh nggak terlalu dipikirin. Jadi beda banget sama si karakter-karakter yang udah aku mainkan itu. Ya. Oke. Kalau Isyana dalam kehidupan sehari-hari, Esta dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa orangnya? Saya di dekatmu aja saya merasa ceria jadi muda lagi. Nggak tahu, aku tuh suka banget ngobrol orangnya. Oke, talkatif ya? Iya, tapi kalau misalnya nggak nyambung aku bakal diem tiba-tiba sih. Tapi kalau misalnya orangnya udah nyambung, udah mulai ngikut gitu, aku langsung berisik banget. Jadi iya sih. Iya. 5 menit rasanya kayak 15 menit. Aku tuh suka ngobrol banget. Jadi apa ya? Aku sih bawa enjoy aja. Kerja capek kan pasti dari pagi sampai malam lagi, terus callingan pagi lagi. Tapi asal kita tuh happy gitu loh. Ngobrol sama orang, terus kalau misalnya lagi gatek tuh jangan diem, itu malah kerasa gitu. Tapi kita ngobrol aja, makan kayak apa. Aku sih happy aja ya so far. Obrolan seperti apa yang paling kamu sukai? Sehari-hari soal media sosial? Jujur aku random banget, apapun aku bahas. Apapun bisa ini ya? Jadi kalau sama dia ya bahasa ini, bahasa sama ini, bahasa ini. Ada yang lewat, maksudnya ngasal aja random, bener-bener serandom itu pembahasan, nggak ada yang spesifik. Aku tuh sukanya bahas ini, aku sukanya bahas makanan, nggak gitu. Aku random aja. Pokoknya begitu ketemu orangnya kecenderungannya kemana, kamu asik ngobrol. Iya, let flow aja, ngikut aja aku. Kalau sekarang yang sering kamu obrolin sama temanmu apa? Di lokasi syuting? Mungkin kejadian-kejadian di dunia media sosial atau di TV atau di dunia film? Aduh, jujur kalau sama teman-teman, ini kan masih pada muda-muda ya. Kita tuh nggak pernah berat pembahasannya, pasti sekitar lokasi aja. Entah kayak scene tadi gitu. Scene yang tadi gini. Tapi dicerita kok gini ya, pokoknya ada aja deh. Kan di sinetron ini ada dunia percintaan. Pernah ngomongin sama mereka soal cinta-cintaan? Cinta, maksudnya cinta? Pacaran. Oh iya, ada sih curhat-curhat. Entah ini sama pacar aku gini, terus gini sama ini, terus aku sebagai yang tua tapi tidak berpengalaman ini juga jawabnya bingung ya, tapi aku mendengar yang baik. Jangan gitu lah, gak berpengalaman. Actingmu sama Bara itu keren banget. Jadi suami istri itu. Even kadang-kadang footage-nya itu atau potongan-potongan video keluar itu keren banget. Sangat. Alhamdulillah. Bener-bener sangat udah kayak menikah 15 tahun kayaknya. Serius bagus. Berarti dapat chemistry-nya ya. Alhamdulillah. Kamu deket banget sama Bara? Deket. Sedekat apa? Ya deket, ya sahabatan, deket banget. Sahabatan ya? Iya, karena ngobrol sama dia nyambung. Aku sih nyambung aja ngobrol sama orang ya. Iya sih. Kamu kayaknya
Kamu itu tipikal yang nyambung dengan siapa aja? Iya, aku nyambung aja sih, terus dia juga baik. Dan dia salah satu, selama aku main sinetron, salah satu lawan main yang enak banget diajak kerja sama. Aku ngerasa nyambung banget saat acting sama dia. Aku improvisasi apa, dia balas improvisasi aku. Jadi bener-bener ngerasa kayak, oh ini klik banget tuh. Terus overall orangnya juga asik gitu. Asik, terus kalau misalnya aku kasih saran, aku masukkan, mau nggak sini diginiin, dia kayak, oh boleh tuh, boleh, dia tuh yang mau menerima. Jadi buat scene selanjutnya tuh enak kalau misalnya tektokan sama dia. Iya. Kamu melihat Bara itu seperti apa? Maksudnya gini, sebagai teman dia itu seperti apa? Kelebihannya? Dia pendengar yang baik banget pendengar yang baik. Dan dia tuh jujur dewasa. Dewasa ya? Iya, dewasa, makanya aku juga nyambung sama dia. Cocok banget dong berarti. Aduh. Jadi kalau misalnya aku ada masalah atau aku ngerasa aduh tadi tuh gini, dia tuh nanggepinnya bukan ngekomporin, bukan yang kayak iya gimana sih, dia nggak gitu, tapi dia yang kayak mungkin dia tuh dewasa ngasih taunya. Jadi aku yang kayak deket dia tuh tenang, bukan malah jadi panas. Bukan jadi malah makin gelisah ya? Iya, aku iya sih, iya bener udah nggak apa-apa, nanti kan ada scene lain gitu. Iya oke. Jadi kayak oh enak nih gitu, adem. Apakah dia mungkin ada beberapa persen dari dia yang mungkin one day kamu akan end up-nya orang kayak dia? Mungkin ya? Mungkin. Amin ya Allah. mungkin kalau dia baik banget soalnya. Callingan jam berapa hari ini? Callingan jam 8.30. 8.30 dari lokasi? Iya. Jujur tadi tuh hari ini ada ganjil genap. Iya. Kebetulan mobil aku ganjil? Iya ganjil. Aku juga ganjil jadi harus nunggu jam. Iya dong, terus tadi aku udah mau lewat yang Golf Rawamangun, ada polisi muter balik ke yang Gorio apa sih? Oreo gitu. Orion apa? Gorio apa sih? Jujur nggak tahu jalan. Soalnya aku disupirin. Iya. Lewat yang itu mau jalan ada polisi juga. Akhirnya aku ke Kelapa Gading, jadi jujur tadi aku telat. Iya. Tapi karena ada kendala. Iya sih, memang ganjil genap itu ya bikin kita muter jauh. Iya. Kamu di produksi ini merasa enjoy sekali. Hubunganmu sama pemain-pemain lain, sama kru, sama yang nggak ada masalah? Nggak ada masalah, aku bisa. Ketika kamu ninggalin Love Story sedih nggak? Sedihnya total sih. Sedih ya? Sedih banget. Karena aku setahun lebih di sana dan kita tuh lokasi syuting di Love Story itu nginep. I know. Jadi kita tuh jadi kita setiap hari di sana. Ketemu. Makan malam bareng, makan siang bareng. Terus kayak sebelum tidur pasti ngobrol-ngobrol dulu, nyanyi dulu, terus tiba-tiba hilang gitu aja. Aku harus pergi dan aku harus packingin barang-barang aku dari kamar. Itu sedihnya bukan main. Aku pengen nangis. Yang paling deket sama kamu di sana siapa? Bara lah, karena jadi suami kan? Iya, Bara. Jadi gini, di Kinasi itu ada beberapa tempat, ada beberapa gedung. Ada gedung Oni, ada Kinasi. Jadi sebenarnya kamar aku, kamar Bara, kamar Panjul, kamar Atta tuh deketan. Tapi kalau sama Yasmin Gino, Akademi sebenarnya jauh. Jadi sebenarnya aku deket sama mereka, tapi karena mungkin jarak ya, lumayan harus naik sepeda dulu. Bener, harus naik sepeda ya. Dan jadi nggak bisa setiap saat ya. Jadi kalau dibilang lebih paling deket sih sebenarnya yang orang yang di Kinasi. Tapi aku dekat sama semuanya. Tapi kayak bener-bener yang kayak malam nongkrong bareng ya pasti sama yang di gedung ini. Gitu. Bara sih paling sama Panjul, sama Atta, Andi. Banyak. Ngobrol sama kamu sebentar aja memang kesan ceria yang tertangkap. Nggak ada kesedihan seperti yang peran-peran yang lain. Capek banget nggak sih nonton di sana, nangis semua scene-nya? Iya. Terus gimana kamu cara nangisnya? Mungkin pakai ini nggak sih? Biasanya sih enggak. Tapi kecuali kalau adegannya ceritanya continuity, nangisnya udah sampai banjir, terus cut dulu, terus aku bisa nangis lagi, tapi ininya kan udah keburu basah. Udah keburu basah sini, jadi harus dibasahin lagi. Tapi biasanya kalau adegan nangis aku nangis sendiri. Oke, kalau adegan nangis yang kamu pikirin apa sih? Bayangin apa sih? Aku yang jelas nggak ngebayangin yang lain sih. Aku benar-benar ngebayangin jadi si sosok Isyana ini. Kebetulan emang sedih banget sih. Jadi bayangin kayak dia tuh kerja banting tulang untuk ibunya, tapi ibunya malah mau jodohin ke om-om. Terus di sisi lain dia yang kehilangan cintanya dia, yang selama ini dia ngerasa dia cuma bisa dapat bahagia tuh dari sini karena hidupnya udah terlalu terpuruk. Pokoknya aku cuma ngebayangin jadi sosok Isyana aja. Gitu. Itu aja ya? Itu aja udah bisa jadi kesedihan itu datang ya? Cukup ya? Ngomong-ngomong, sebetulnya kamu terjun ke sinetron tahun berapa sih awalnya? Aduh kapan sih, aku tuh gak ingat 2016 atau 17? Enggak sih, aku tuh 15 itu baru ke model. Model dulu ya? Model, 16-17 masih di model. Aku lupa jujur tahun berapa, tapi intinya aku sempat nyoba, terus aku ngerasa nggak nyaman. Karena nunggunya atau apanya? Karena aku nggak bisa acting. Karena aku nggak bisa acting dan
aku nggak ngerti kamera gimana, aduh udah deh aku nggak mau syuting lagi. Akhirnya aku berhenti total, aku lanjut mau ujian nasional juga, jadi aku nggak syuting tuh lama. Sampai tiba-tiba ada tawaran, aku udah kayak aduh aku nggak mau syuting gitu. Aku tuh nggak mau, aku nggak bisa acting gitu. Aku tuh nggak bisa acting. Daripada di sana aku mempermalukan diri aku sendiri, aku nggak ada kemampuan. Jadi aku mendingan udah sekolah biasa aja, aku mau normal gitu. Terus kenapa berubah pikiran akhirnya? Manajer aku tiba-tiba ada tawaran. Terus nggak tahu ya, tiba-tiba hati aku tuh sebenarnya kayak aduh pengen, tapi aku tuh nggak bisa gitu. Terus aku konsul sama orang tua gimana ya coba kenapa sih nggak mau coba jalanin dulu kalau misalnya nyaman ya siapa tahu emang ini karir kamu di sini karena nggak semua orang dapat kesempatan loh, nggak segampang itu gitu. Iya sih gitu kan, akhirnya cobalah terjun, pas terjun tetap aja masih nggak bisa. Akhirnya tapi aku casting keterima gitu. Jadi mungkin kalau casting itu kan di suatu ruangan ya. Pas udah diterjun kan di lapangan banyak orang, kamera, aku yang kayak aduh mampus gue. Itu mengaruh ya, banyaknya orang yang belum kamu kenal itu panik ya? Aku nggak inget apa-apa, mau ngomong apa, dialog apa, hilang gitu? Hilang. Akhirnya aku pengen syuting, tapi aku pengen bisa acting, gimana dong? Akhirnya sama manajer aku disuruh kursus. Dan aku mau banget. Oke, gimana sih? Di Parsi dulu yang ngajarin aku acting itu namanya Om Dery Derajat. Iya, pemain senior. Aku tuh sebenarnya bisa gitu, mungkin aku bisa, tapi aku nggak bisa mengatasi kepanikan aku di saat banyak orang. Gimana sih? Akhirnya dikasih tips-tips gitu, dan emang cara paling baik itu adalah terjun langsung sih. Akhirnya tapi bisa kan ngatasi kepanikan, nggak bisa ngafalin naskah dan lain setelah pelan-pelan ya. Tapi sekarang oke, di persentase kalau skala 1 sampai 10 sekarang udah di angka berapa? Maksudnya cueknya gitu? Nggak, kemampuanmu angka 8? Nggak tahu. Itu pendapat orang nggak sih kalau kayak gitu? Ya, tapi buktinya kamu bisa berinteraksi dengan pemain lain dan muncul di ini kan? Ya mungkin soal kepercayaan dirinya aja kali ya. Ya udah. Perlu ditingkatkan kepercayaan dirinya ya? Iya. Nggak bisa menilai diri sendiri. Ya tapi overall udah oke lah. Habis ini pindah ke sana. Lagi masih break kan ya? Iya, masih soal Jumat dulu. Iya. Udah pesan. Bilang ke Gerald lagi dipesanin. Oke. Ya jadi gitu ya. Jadi problem utama kepanikan. Iya. Menghafalin naskah nggak? Sebenarnya sih bisa, tapi ngeblank tiba-tiba itu karena panik. Jadi karena panik semuanya ngeblank. Ngafalinnya hilang, semuanya hilang, fokusnya hilang, semua. Ini sepertinya perlu latihan yoga biar konsentrasi meningkat ya. Iya, tapi sekarang sudah terbiasa lumayan. Kayak udah nggak usah peduliin. Pokoknya kalau udah action, fokus aja. Jadi Isyana. Mungkin itu salah satu cara ya. Akhirnya kamu bisa ngatasin semua kendala-kendala itu. Betul. Dukungan orang tua gimana? Dukung banget sih, alhamdulillah. Banyak orang yang nggak ngedukung karena aduh ngapain. Kalau ini mereka dukung karena pokoknya mereka dukung banget ya apa yang aku suka. Dulu aku pengen coba model, ayo bisa boleh gitu. Gitu ya? Iya. Background keluargamu seperti apa sih kok kayaknya pensupport banget gitu? Sebenarnya jujur ya background keluarga aku tuh, aku benar-benar keluarga yang sekolah banget. Sekolah banget ya? Ayah aku dulu kuliah di ITB yang benar-benar iya, ayah aku ITB teknik mesin. Pokoknya kakakku juga maksudnya ya, benar-benar yang dikuliahin dokter gigi yang benar-benar serius gitu. Jadi sekolah bener serius ya? Iya, tapi aku alhamdulillah ayah tuh memperbolehkan aku untuk mencoba ke hal lain. Ini kan sebenarnya di luar itu ya. Bener. Di luar kakak. Keluargaku nggak ada yang main artis atau entertainment tuh nggak ada. Jadi ayah aku memperbolehkan aja tuh udah berani banget ayah. Tapi kamu nggak pengen sekolah seperti mereka? Udah, dulu kan aku kan udah lulus SMA, terus aku sebenarnya udah sempat kuliah waktu itu. Di mana? Aku ambil online LSPR. Oh, di London School ya? Iya, tapi online. Dan pada saat itu aku tuh lagi anak langit waktu itu. Oh, anak langit ya? Nggak kekejar sih. Iya. Aku bilang aku nggak bisa fokus nih, aku harus satu. Kayaknya sekarang kebetulan karir lagi ada, aku pengen jalan yang ada yang mungkin belum tuh orang dapat juga. Oke, gitu. Tapi kamu hebat ya. Maksudnya orang tuamu yang keluargamu banyakkan sekolah serius, terus kamu diperbolehkan di sebuah industri yang totally different. Iya. Bersyukur banget. Ya? Bersyukur banget kok, ayah berani gitu sih kok. Pernah ngobrol sama ayah nggak? Kira-kira nanti kamu akan main sinetron sampai usia berapa gitu nggak sih? Iya sih, aku bilang sih kayaknya mungkin belum tentu karir aku bakal kayak gini terus, ya kan? Kalau sinetron itu kan setiap hari gitu, aku takutnya ayahku ngomong nanti kalau suatu saat kamu punya suami, malam-malam kalau udah pulang kerja suami, kamu masih kerja di luar, nggak ada istri di rumah tuh gimana? Kamu nggak takut?
Iya sih, mungkin itu harus aku pikirin. Mungkin kalau aku udah berkeluarga, mungkin aku bakal ngambil seperti film aja mungkin yang sebulan habis itu bisa berhenti. Kalau sinetron kan terus ya itu bakal aku omongin ya. Dan itu kesepakatan sama suami aku nanti. Betul. Suami. Makanya perlu cowok yang dewasa dan penuh pengertian dong ya, memahami. Itu dia. Kalau kayak cemburuan gitu-gitu belum apa-apa mungkin aku udah dicerain kali. Sekarang udah dapet? Belum sih. Masa sih? Belum. Semoga dapet. Amin ya Allah, amin ya Allah. Enggak, artinya penting banget kamu lagi masih sinetron terus nanti ketemu dapat orang yang dewasa, ngerti udah nggak mau main dulu, nanti aku jemput ke lokasi. Iya, tapi nggak tega aja kalau sekarang tuh bakal aku tinggalin, aku kebanyakan sibuk. Aku nggak bisa bagi waktu. Aku jujur aku kurang bisa sih bagi waktu aku. Nanti belajar ya. Iya, jadi aku ya udah nggak usah pacaran dulu karena aku nggak bisa bagi waktu. Kasian juga. Terakhir kapan pacaran? Aku nggak pernah pacaran sih sebenarnya, tapi aku berdeket-deket gitu pernah. Tapi kalau pacaran jujur aku ya udah mudah-mudahan nanti lah. Percaya nggak sih? Enggak. Pasti nggak percaya kan? Coba tanya teman-teman aku nih. Pasti. Tapi ya sekarang berteman aja ya. Iya. Tapi kamu enggak. Tapi cocoknya orang yang dewasa kan ya pasti ya. Yang pembawaannya dewasa, nggak tua juga, dewasa. Bara itu dewasa sih. Ya. Bisa nggak? Bisa nggak gitu? Nggak tahu ya. Ada chance nggak? Why not? Tapi so far sih kita bersahabatan kok. What do you think about him? Ya dia pekerja keras banget. Kerja keras. Dia orang mana sih? Afghanistan. Oh dia Afghanistan. Dia hebat loh. Dia tuh bener-bener pekerja keras. Dari nol. Iya, dia dari nol dan tahu kan stripping itu secapek apa? Tahu. Dia masih ngambil iklan, masih ngambil photoshoot dan dia emang punya tekad untuk nabung. Dia pengen beli rumah, nyicil rumah, kayak hebat banget sih tuh orang, punya tujuan hidupnya itu jelas gitu. Iya. Hebat. Aku boleh nggak sih wawancara dia kapan-kapan? Boleh lah ke sana ke Afghanistan. Aku ke sana boleh, tapi kan nanti aku boleh minta kontaknya ke siapa? Waduh. Itu nanti kita bahas. Ngomongin soal nanti aku cut. Jadi itu ya. Iya. Terus hobimu apa sebetulnya? Aku tuh bingung ya hobi aku apa ya. Aku tuh ngelakuin apapun seneng gitu. Oh gitu ya. Kamu itu basically kamu itu happy person dong ya? Iya. Iya. Gak pernah kesel, sedih dan lain-lain? Oh pernah dong, tapi aku bukan yang menunjukkan gitu sih. Apa yang buat kamu bisa kesel atau marah? Nggak marah sih, paling kayak kesel-kesel aja. Aku agak masalah on time, terus masalah pendapat aku nggak didengar. Aku itu bikin marah. Kamu on time banget orangnya? Sebenarnya keluargaku. Aku terbawa. Jadi kalau di rumah kesannya callingan jam 7, berarti kita harus bangun jam 5 karena ayah aku tuh orangnya tok. Jadi gini, callingan jam 8. Berarti kamu harus bangun jam 5 karena kamu persiapan sejam, perjalanan sejam. Jadi harus dihitung. Nggak bisa yang kayak callingan jam 8 bangun jam 7. Itu kamu mikirnya dari mana sejam itu tuh apa? Dapat apa? Jadi aku tuh dapat dari keluargaku. Iya. Jadi keluargamu itu benar-benar kebanyakan sekolah, terus backgroundnya juga bagus, dan dia memperbolehkan kamu itu bersyukur banget ya. Iya, bersyukur. Dia kamu ceria, tapi ada saat-saat apa sih yang bisa membuat kamu sedih, Esta? Aku lihat di Instagrammu itu kayaknya ceria. Apa yang buat sedih? Aku sampai nggak tahu ya, karena. Jadi hidupmu itu bahagia banget ya? Kamu itu dari keluarga yang sangat bahagia ya? Bokapnya kamu dari mana sih? Ayah, keluarga aku keluarga Jawa lah intinya. Jawa? Total Jawa. Bisa ngomong Jawa? Ora. Nggak bisa, tapi karena keluarga aku nggak ada yang ngomong Jawa. Bener-bener bahasa Indonesia. Bokap dari mana, nyokap dari mana? Ayah orang Bandung, tapi sebenarnya orang Tegal. Orang Tegal. Jadi bukan Sunda, tapi tinggal di Bandung. Enggak ngapak lah. Tapi nggak ngapak, bingungnya itu dia. Iya. Nggak ada yang bisa juga bahasa itu. Mama, dia lahir di Jogja. Tapi tinggalnya di Jakarta. Jakarta ya? Jadi sebenarnya kita orang Jakarta sih. Oke. Tapi kamu happy kan jadi main sinetron? Happy. Pengen main film juga? Atau udah? Belum pernah coba untuk casting, dan kebetulan pertama kali terjun kan sinetron, dan sinetron masih jalan. Jadi aku belum ada kepikiran buat coba. Tapi kalau ada tawaran dan ada kesempatan untuk coba ya? Pengen banget sih. Kan itu persiapan nanti kalau punya suami lebih ini. Pengen banget. Jauh banget. Aduh. Gitu. Oke, terus apa ya? Oke. Keinginanmu terbesarnya belum tercapai apa? Apa ya? Aku pengen umrah sekeluarga sih. Pengen umrah? Aku belum pernah. Jadi mulia orang tuaku, sekali ya? Karena emang dari dulu tuh ayah aku pengen banget, tapi nggak pernah kesampean.
Jadi pernah mau umroh bareng tapi nggak bisa, akunya UN. Tiba-tiba kakakku kuliah, terus sekarang kakakku udah nikah. Jadi itu sebenarnya bukan cita-cita aku, cita-cita keluarga. Cita yang mulia, oke?